Bab 1346, Siklus 5 Elemen. Transformasi Qilin. Pada titik ini, ketakutan mulai menjalar ke dalam wajah Smiley Face Douluo. Bagaimanapun, tidak mungkin dia bisa menghentikan pertandingan ini karena ini adalah pertempuran 5 dewa. Dia hanya bisa berdoa dengan tenang agar Tang Wulin tidak ditipu oleh lawan. Boom! 1000 menuduh jari sangat luar biasa kuat sehingga Qilin Douluo meledak lebih tinggi ke udara ketika serangan mendarat di tinjunya. Kaisar Blue Silver membuka sekali lagi setelah tabrakan. Itu membungkus dirinya ke arah Tong Yu seperti jaring besar. Pada saat yang sama, ada raungan naga yang keras dan jelas. Seekor naga emas raksasa keluar dari pusat Kaisar Blue Silver. Naga emas sangat berbeda dari Gold Song. Itu memiliki sayap dan panjangnya lebih dari 30 meter. Segera setelah itu muncul. Seluruh zona pertempuran Kolisem ditutupi dengan kilau emas. Rasanya seperti naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya meraung di udara. Fluktuasi esensi darah yang tak tertandingi ini menyebabkan ketakutan yang kuat di semua tuan jiwa dengan jiwa bela diri tipe naga yang hadir. Tidak hanya bagi mereka yang memiliki jiwa bela diri tipe naga. Karena semua penguasa jiwa dengan jiwa bela diri jenis binatang merasa ingin memberikan penghormatan segera setelah mereka mendengar raungan naga. Seolah-olah mereka telah melihat raja semua binatang pada saat yang tepat. Mereka tidak bisa lagi merasakan emosi lain selain rasa takut dan hormat. Raja Fox Sumu tidak bisa tidak duduk tegak saat dia menyaksikan pemandangan dari belakang peron. Bertahun-tahun yang lalu, dia awalnya lebih unggul ketika dia bertarung melawan Tang Wulin. Dia kalah pada akhirnya karena penindasan garis keturunan Tang Wulin. Keadaan berubah dengan berlalunya waktu. Bertahun-tahun telah berlalu. Dia telah kehilangan hitungan seberapa kuat aura garis keturunan Tang Wulin dibandingkan dengan saat itu. Pada titik ini, dia bisa merasakan bahwa garis keturunan rubah berekor 9-nya menggigil ketakutan. Ini bahkan terjadi di balik perisai pelindung yang dapat menyaring hampir semua fluktuasi energi. Seharusnya bisa menyaring sejumlah besar aura garis keturunan juga. Mungkinkah dia merasa takut meski hanya mendengar suara Tang Wulin? Apakah Tang Wulin sudah benar-benar menjadi sekuat ini? Sebagai salah satu dari 8 Raja Surgawi, ia dan para raja mengagumi Long Yue hampir secara membabi buta. Namun, setelah ini adalah pertama kalinya ia bertanya-tanya apakah Big Brother Long masih merupakan lawan yang layak untuk Tang Wulin. Tang Wulin pasti benar-benar tangguh untuk memiliki 2 kemenangan beruntun dalam pertempuran 5 dewa. Selain itu, semua lawan yang ia lawan adalah dari gelar Douluo pangkat ke atas. Setelah kekalahannya bertahun-tahun yang lalu, Sumu dengan keras kepala menolak untuk menerima kehilangannya. Tetapi pada hari ini, hanya kekecewaan yang tersisa di hatinya. Bagaimana dia bisa mengalahkan lawan seperti itu? Keduanya berada pada level yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Raungan naga emas mengguncang seluruh arena. Master jiwa tingkat tinggi terkejut ketika menyaksikan penampilan Tang Wulin. Tidak ada keraguan bahwa alasan tanaman anggur raksasa itu begitu kuat adalah karena ia telah melepaskan avatar jiwa bela dirinya. Namun, apa yang terjadi dengan naga emas raksasa itu? Itu tentu saja bukan jiwa roh karena itu berbeda dari yang terlihat pada pertempuran sehari sebelumnya. Mungkinkah ini adalah bentuk lain dari avatar jiwa bela diri? Namun, bahkan para master jiwa dengan jiwa bela diri kembar tidak mungkin bisa melepaskan 2 avatar jiwa bela diri secara bersamaan. Ini adalah masalah yang sudah melampaui akal sehat. Bagaimana Tang Wulin bisa melakukan itu? Memang benar bahwa mereka yang memiliki jiwa bela diri kembar tidak bisa melakukan ini. Tetapi pada kenyataannya, Tang Wulin tidak memiliki jiwa bela diri kembar. Dia tidak tahu bahwa dia bisa melakukan ini setelah terobosannya ke basis budidaya 7 cincin. Dia telah melakukannya secara tidak sengaja selama salah satu periode kultivasinya dan terkejut menemukan bahwa ketika ia meluncurkan avatar jiwa bela diri, Kaisar Blue Silver dan kekuatan garis keturunannya dapat dipisahkan. Dalam beberapa hal, itu multitasking. Tetapi Kaisar Blue Silver hanya membutuhkan naluri tempurnya. Sementara Golden Dragon King Bloodline menduduki posisi dominan. Dengan cara ini, 2 avatar jiwa bela diri ini dapat muncul pada saat yang sama. Jiwa bela diri Kaisar Blue Silver seharusnya digunakan sebagian besar untuk kontrol. Sedangkan Golden Dragon King Bloodline digunakan murni untuk serangan.
Kombinasi dari keduanya ini menghasilkan peningkatan eksponensial dari kapasitas tempur Tanggulin. Di sisi lain, ini adalah pertama kalinya Tanggulin pernah melepaskan kedua avatar jiwa bela diri yang besar ini secara bersamaan dalam pertempuran yang sebenarnya. Setelah diterbangkan sebelumnya, Qilin Douluo, yang garis darahnya diguncang setelah tubuhnya ditusuk oleh kekuatan penembus yang kuat dari 1000 menuduk jari, tiba-tiba menerobos penghalang suara untuk mengisi pada avatar Golden Dragon King di depannya. Golden Dragon Roar digunakan untuk merintis jejak sementara Golden Dragon Soars to the Heaven digunakan untuk berlari ke garis finish. Kedua keterampilan ini dikombinasikan dengan sempurna sebagai pelengkap tremor bersemas naga tambahan. Qilin Douluo lebih unggul, tetapi ombaknya benar-benar berbalik. Tong Yu juga merasa kaget. Dia tidak hanya terperangah setelah menyaksikan dua jenis avatar jiwa bela diri Tanggulin, tetapi juga transformasi garis keturunannya. Sejak garis keturunan Qilin yang disembunyikan di tubuh Tong Yu telah terbangun, dia selalu menggunakan garis darahnya untuk menekan orang lain. Tetapi dia belum pernah ditekan oleh orang lain sebelumnya. Dari saat avatar Golden Dragon King dilepaskan, dia dikejutkan oleh fluktuasi garis keturunan tirani Tanggulin yang tak tertandingi. Garis keturunan 5 elemen Qilin di tubuhnya sebenarnya bereaksi dengan respons yang mirip dengan tangisan sedih. Perbedaan antara garis keturunan mereka telah terwujud. Basis kultivasi Master Jiwa akan melemah ketika garis keturunannya ditekan. Sementara itu, serangan ganas Tanggulin sudah tiba. Tong Yu tidak punya jalan keluar. Tong Yu mengambil napas dalam-dalam dan garis keturunan di tubuhnya melonjak. Dia memancarkan cahaya 5 warna dari bagian dalam tubuhnya yang muncul di bawah kakinya. Sinar 5 warna terkondensasi secara terpisah menjadi tanda raksasa dari 5 warna berbeda. Masing-masing rune membawa ciri khas dari 5 elemen termasuk logam, kayu, air, api dan tanah. Ketika rune ini muncul, 5 pusaran raksasa muncul di langit. Tanggulin bisa mendengar suara samar bergema dari tubuh Tong Yu. Dikatakan, siklus 5 elemen, transformasi Qilin, di udara. Tong Yu mengayunkan tubuhnya dan berubah menjadi Qilin 5 warna. Lebih dari 10 meter panjangnya. Dibandingkan dengan penampilannya yang ganas sebelumnya, 5 Elements Qilin tampak sangat kuat. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan metamorfosis 5 elemen. Saat Tanggulin menyerbu ke arah itu, Qilin melebarkan mulutnya dan meludahkan semburan api 5 warna. Dalam sepersekian detik itu, Tanggulin merasa pusing seolah langit dan bumi berputar. Sensasi 5 elemen True Fire dan Golden Dragon-nya melambung ke surga saling bertabrakan seolah-olah sedang dimandikan. Dia merasa kekuatan dan kekuatan jiwanya terhanyut. Dia menyaksikan seberkas cahaya berseri-seri dari tanduk di kepala 5 Elements Qilin. Aliran cahaya 5 warna tiba di depan Tanggulin secara instan. Pada saat yang tepat aliran cahaya muncul, cincin jiwa ke-8 di tubuh Tong Yu juga menyala. Ini tidak baik. Perasaan panik yang intens menyebar ke seluruh tubuh Tanggulin dalam sepersekian detik. Pada saat itu, Tanggulin merasa seperti berada dalam situasi hidup dan mati. Sinar 5 warna tiba di daerah antara alis Golden Dragon King-nya hampir seketika. Ketakutan mengerikan yang dia rasakan membuat seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Saat dia mengalaminya, alam bawah sadarnya memberitahunya bahwa tubuhnya benar-benar tidak mampu menahan serangan seperti itu. Dia pasti akan mati jika ingin menyerangnya. Siklus 5 elemen tampaknya merupakan kekuatan yang menyerupai domain. Mungkin mirip dengan domain spiritual. Dia mengandalkan domain 5 elemen siklus untuk menekan efek kuat yang dimiliki Golden Dragon King Bloodline Tanggulin padanya. Selain itu efektif dalam menyebarkan kekuatan 5 elemen Tong Yu secara instan. 5 Elements True Fire tampaknya merupakan serangan tidak langsung. Namun pada kenyataannya, itu lebih hebat daripada yang lain. Lebih dari 70% kekuatan ofensif yang disebabkan oleh serangan habis-habisan Tanggulin yang luar biasa telah lenyap setelah terjebak dalam 5 Elements True Fire. Aliran cahaya 5 warna yang tiba segera setelah itu adalah serangan fatal yang sebenarnya. Di platform utama, wajah tersenyum Douluo Hujie berdiri tiba-tiba. Matanya penuh dengan kejutan. Situasi yang paling dia takuti adalah sedang terjadi. Bukan hanya dia, Enci dan bahkan Dai Tianling memiliki perubahan wajah.
Tak satu pun dari mereka yang ingin melihat sekte-sekte Tang Sekte mati di arena kompetitif pertempuran 5 dewa. Jika insiden seperti itu benar-benar terjadi, itu akan menghancurkan bagi kekaisaran. Kekaisaran pasti akan merasakan murka Sekte Tang yang tak terkendali. Banyak penonton di tempat itu terkejut. Zhang Geyang sudah berseri-seri dengan gembira saat dia duduk di dalam kotak. Namun, dia gagal untuk memperhatikan. Tepat di sisinya, tubuh Gu Yuena tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Waktu seolah membeku pada saat itu. Perubahan terjadi terlalu cepat. Tang Wulin masih berada di atas angin beberapa saat yang lalu. Namun ia akan menghadapi situasi hidup dan mati di kemudian hari. Siapa yang berani percaya akan perubahan seperti itu? Aku tidak bisa mengelak lagi. Tang Wulin sadar bahwa dia tidak mungkin menghindari serangan itu. Dia juga dianggap tak berdaya setelah kekuatannya tersapu oleh pancaran 5 warna sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi serangan fatal baginya. Di sisi lain, dia tiba-tiba menemukan sesuatu saat itu. Tubuhnya bereaksi terhadap tekanan bahaya fana. Ada fluktuasi energi yang mengerikan secara instan. Segala sesuatu di daerah sekitar tubuh Tang Wulin tiba-tiba bengkok. Semua penonton, termasuk sejumlah pusat kekuatan di peron, mendapati diri mereka terpesona. Trans datang begitu tiba-tiba sehingga semua orang terkejut. Bab 1347, Time Backtrack. Domain spiritual. Sementara itu, penglihatan di depan mata orang banyak menjadi bengkok. Meskipun itu hanya momen yang paling singkat. Mereka tidak bisa mendengar apa-apa dan yang bisa mereka lihat hanyalah cahaya yang menyimpang. Rasanya seolah-olah mereka semua telah jatuh ke dunia mimpi. Kemudian, mereka melihat naga emas raksasa memutar tubuhnya di udara dan menghindari aliran nyala 5 warna yang jatuh dari atas dengan cara yang cerdik. Ia mencapai sisi avatar Five Elements Kilin dan memperluas cakarnya untuk menyerang. Pukulan itu membuat 5 elemen Kilin jatuh di udara. Sebagai avatar jiwa bela diri, avatar Golden Dragon King masih unggul dalam hal kekuatan dan garis keturunannya. Apa yang terjadi? Seluruh kerumunan gempar. Semua orang sampai ke rakyat jelata biasa telah merasakan sesuatu pada saat itu sebelumnya. Mungkinkah mereka melamun? Mereka jelas melihat bahwa cahaya pada Raja Naga Emas telah memudar sepenuhnya setelah disambar oleh Five Elements True Fire. Bagaimana itu bisa berubah begitu tiba-tiba? Berlawanan dengan dipukul oleh Five Elements True Fire. Sekarang berada di atas angin. Di platform utama. Lebih dari 10 orang berdiri pada titik ini di kotak yang terletak di kejauhan. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Meskipun Smiley Face Douluo menjadi orang yang tenang, ia menemukan bahwa sulit baginya untuk mengendalikan emosinya saat ini. Dia tidak bisa menahan diri dari berteriak keras-keras. Luar biasa. Enci memiliki pandangan linglung di matanya. Kaisar Dai Tianling merasa lega dan terperangah sekaligus. Apa yang sebenarnya terjadi beberapa saat yang lalu? Mungkinkah ini dongeng? Ini time backtrack. Enci meludahkan kata-kata ini dari mulutnya dengan sedikit kesulitan. Di udara, cahaya naga emas raksasa meredup sesaat setelah menamparkan 5 elemen Kilin. Segera kembali normal. Tetapi tubuhnya juga berhenti sejenak. Ya. Tang Wulin memanfaatkan wilayah rohaninya pada saat yang paling penting. Dia mengandalkan time backtrack untuk memaksa perubahan waktu dalam skala kecil. Dia mengembalikan avatar Golden Dragon King-nya kembali ke satu saat yang lalu sebelum dihantam oleh Five Elements True Fire dan juga melakukan serangan balik juga. Itu tidak diserang oleh Five Elements True Fire. Sehingga serangan yang mengancam jiwa yang terus-menerus yang terjadi tidak datang. Segalanya telah berubah. Ini adalah sifat yang paling kuat dari time backtrack domain. Itu juga alasan mengapa Smiley Face Douluo sangat terkejut ketika ia menemukan bahwa Tang Wulin memiliki domain spiritual yang demikian dalam kepemilikannya. Sementara itu, bukan hanya lawannya yang terkejut dengan pergantian peristiwa ini. Karena Tang Wulin sendiri tidak mengharapkannya. Domain 5 elemen siklus yang dilepaskan oleh Kilin Douluo Tong Yu adalah domain tipe bantu yang bisa menghilangkan hampir semua keterampilan jiwa tipe kontrol. Itu mampu sangat meningkatkan koneksi afinitas Tong Yu dengan atribut 5 elemennya untuk sebagian besar dan memperkuat kemampuannya. Yang paling penting, itu juga merupakan domain spiritual.
Ini menandakan bahwa basis kultivasi spiritual Qilin Douluo telah mencapai ranah spirit domain dan menemukan ranah spiritualnya. Dalam hal ini, ia setara dengan Tang Wulin. Selain itu, ia sudah memiliki wilayah spiritualnya untuk periode waktu yang lebih lama. Basis kultivasi spiritualnya telah menang atas Tang Wulin. Selain itu, keterampilan jiwanya yang ke-8 yang meluncurkan serangan terakhir sangat mengagumkan dan kekuatan serangannya hanya menakutkan bagi mata. Itu adalah serangan individu yang bahkan bisa mengancam Tang Wulin. Terlepas dari avatar jiwa bela dirinya dan garis keturunan Raja Naga Emas yang kuat serta teknik rahasia bawaan tubuh sekte, bagaimana orang lain bisa menanggung hal seperti itu? Tong Yu ditampar oleh cakar Tang Wulin. Sisik di tubuhnya tersebar di seluruh dan beberapa luka dalam tertinggal di kulitnya. Dia sedikit lamban juga. Apa yang terjadi? Dia memiliki tangan atas yang jelas dan menyelesaikan serangan baliknya. Bagaimana segalanya tiba-tiba berubah? Dia juga telah membagikan perasaan seperti mimpi itu dalam rohnya pada saat itu sebelumnya. Namun, meskipun menjadi orang yang menanggung kekuatan penuh dari serangan itu, ia pulih paling cepat karena kekuatan spiritualnya yang kuat. Itu adalah kemampuan domain tipe waktu. Apa itu? Apakah itu wilayah spiritual? Dia sudah menemukan wilayah spiritualnya di usia yang begitu muda. Sekaligus, kedua pesaing akhirnya berpisah dan berhenti sejenak untuk pertama kalinya sejak awal kompetisi. Namun, tidak ada keraguan bahwa mereka berdua sangat terkejut dengan kemampuan masing-masing. Ketika pembangkit tenaga listrik ini saling bertarung, hanya ada kekaguman dan kewaspadaan yang lebih besar di hati mereka pada saat itu. Naga emas membalikkan tubuhnya. Cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya dan berubah menjadi kabut emas samar untuk melindungi dirinya sendiri. Itu adalah Dragon Air. Ketika itu terjadi, aura yang menyebar dari garis keturunannya menjadi lebih kuat. Tang Wulin melepaskan Dragon Might dari Golden Dragon King Bloodline tanpa ragu sedikit pun. Meski begitu, Tang Wulin masih tetap waspada saat dia memperhatikan Qilin Douluo. Dia menolak untuk membiarkan dirinya tertembak oleh Five Elements True Evire lawan. 5 elemen True Evire benar-benar terlalu menakutkan. Rasanya hampir semua energi yang dimilikinya tersapu ke kehampaan ketika dia diserang oleh serangan itu. Itu adalah pertama kalinya Tang Wulin bertemu dengan keterampilan jiwa seperti itu. 5 elemen Qilin memandang Tang Wulin dengan tatapan terbakar. Itu melebarkan mulutnya dan suara yang dalam bergema. Kamu sangat kuat. Itu benar-benar sia-sia. Jika saya masih punya waktu, saya benar-benar ingin menunggu sampai Anda telah berkultivasi ke tingkat limit Douluo sebelum kita terlibat dalam pertempuran hebat. Itu pasti akan menjadi acara yang luar biasa. Sulit untuk menemukan lawan yang layak. Ini adalah pertama kalinya Qilin Douluo berbicara sejak mereka berdua bertemu. Suaranya terdengar agak serak, tetapi membawa daya tarik magnet yang aneh. Membuatnya mudah untuk meninggalkan kesan dalam pikiran orang. Tang Wulin menjawab dengan suara berat. Kamu bahkan lebih kuat. Saya bisa merasakan bahwa Anda belum mengerahkan semua kekuatan Anda. Tolong ekspresikan seluruh basis kultivasi Anda. Saya berharap untuk menyaksikan kedatangan kekuatan yang luar biasa itu. Tang Wulin sudah mendorong soal kemenangan dan kekalahan kompetisi ini ke pikirannya. Yang lebih diinginkannya adalah bertarung melawan Qilin Douluo pada kondisi puncaknya. Tong Yu tidak berbicara lagi. Tampaknya ada sesuatu yang misterius di mata 5 elemen Qilin. Ada keliaran dan antisipasi dalam tatapannya. Tetapi Tang Wulin merasa seolah-olah dia juga melihat jejak kesedihan yang mendalam. Apakah itu yang dia rasakan? Pada saat itu, Tang Wulin mendapati dirinya mengingat apa yang terjadi ketika dia hampir terbunuh oleh Five Elements Divine Needle sebelumnya tanpa disadari. Tepat ketika sepertinya kematian akan menimpanya, Five Elements Divine Needle tiba-tiba berubah arah. Jika itu melanjutkan lintasannya, serangan fatal akan menyapu dahinya tetapi tidak akan menembus otaknya. Tidak ada keraguan bahwa lawan menunjukkan belas kasihan padanya pada saat itu. Qilin Douluo tampaknya tidak sebrutal yang muncul di permukaan. Apa latar belakangnya? Keduanya hampir secara bersamaan meluncurkan serangan mereka sekali lagi. Tang Wulin melaju kencang, mengepakkan sayap di punggungnya sementara anggur Blue Silver Emperor melonjak seperti segerombolan lebah dari bawah tubuhnya. Kali ini,
Tanaman merambat tidak berusaha membungkus lawan tetapi di sekitar tubuhnya sendiri. Tang Wulin merasa seperti dia tidak bisa menggunakan avatar Golden Dragon King-nya untuk bertarung melawan 5 elemen kilin karena perbedaan basis kultivasi mereka dan 5 elemen True Fire yang menakutkan. Jadi, dia hanya bisa membuat perubahan pada dirinya sendiri. Tubuhnya yang besar, dengan panjang lebih dari 30 meter, tampaknya sedang ditembus oleh Blue Emperor Venus. Tetapi tubuh naga raksasa itu mulai berkurang ukurannya selama proses itu. Itu menyusut dengan cepat sampai hanya 10 meter panjangnya dan tampak seukuran 5 elemen kilin. Timbangan berubah dari warna emas asli ke biru emas. Atribut-atributnya telah mengalami transformasi besar-besaran seolah-olah telah berubah bentuk. Untuk pertama kalinya, fluktuasi energinya naik ke kilin Douluo. 5 elemen kilin sedikit terpana. Dia mampu berubah seperti ini. Ya, ini terlihat sedikit seperti keterampilan fusi jiwa bela diri. Kan? Memang, itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri. Itu adalah keterampilan fusi jiwa darah Tang Wulin dan perpaduan sempurna antara garis keturunan dan jiwa bela diri. Dia menamakan transformasi Avatar Kaisar Naga. Ini juga salah satu alasan kepercayaannya ketika menyetujui pertempuran 5 dewa. Itu adalah perpaduan yang hanya bisa diselesaikan setelah basis budidayanya menerobos ke ranah jiwa Douluo. Dia benar-benar menyatukan keterampilan fusi jiwa darahnya dengan kemampuan bertarungnya. Tapi itu tidak lagi bertindak sebagai keterampilan fusi jiwa bela diri yang mengganggu. Dalam keadaan Dragon Emperor avatarnya, setiap serangan diluncurkan dalam kondisi skill fusi jiwa darah. Jika Tang Wulin diizinkan mengenakan armor tempurnya dalam keadaan seperti itu akan menjadi bentuk yang paling kuat di platform utama. Punggung tegak Enci yang sebelumnya telah bersandar ke kursi. Dia merasa seperti ada banyak pasang surut dalam hidup. Terlepas dari pengalamannya, berapa banyak rahasia yang disembunyikan Tang Wulin di tubuhnya sendiri. Berapa banyak kartu truf yang sebenarnya dia miliki dalam genggamannya. Ketika mereka pertama kali mengetahui bahwa Tang Wulin adalah Master Sekte Tang, banyak orang termasuk Enci mengabaikan masalah pada awalnya. Dia tidak berpikir bahwa Tang Sekte memilih Tang Wulin karena mereka kehabisan pilihan. Tetapi dia merasa bahwa keputusan mereka terlalu terburu-buru. Dengan kehadiran Douluo yang tak berperasaan dan Douluo yang asyik, mungkinkah mereka tidak takut bahwa anak muda seperti itu yang dipilih sebagai Master Sekte mereka akan menjadi target pembunuhan? Meskipun masa depannya sebagai limit Douluo, melakukan hal itu hanya akan menghasilkan beban yang terlalu besar padanya dan bahkan mungkin menyebabkan kejatuhannya yang terlalu dini. Jangankan orang luar, bahkan orang yang bertanggung jawab atas Sekte Tang di Kekaisaran Bintang Luo, Smiley Face Douluo, telah mengakui identitas Tang Wulin setelah bercakap-cakap dengan Amorous Douluo sesudahnya dalam beberapa kesempatan. Bab 1348, Wajah Luar Biasa. Namun demikian, semua yang ditampilkan Tang Wulin selama pertempuran 5 dewa ini telah melampaui imajinasi semua orang. Bahkan jika Douluos Hairless dan Asmara ada di sini, mereka pasti akan kagum. Tanpa diduga, dia mengerutkan kening dalam waktu singkat. Siapa yang bisa membayangkan itu? Mungkin Douluo tanpa hati akan lebih siap untuk menerima semua ini. Ini karena dia adalah satu-satunya yang melihat Tang Wulin menerima bantuan pesawat dengan matanya sendiri. Begitulah cara menghindari bencana besar itu. Dia melepaskan avatar Kaisar Naganya. Dan aura Tang Wulin berubah lagi. Pada saat itu, aura awalnya yang liar benar-benar terkandung. Matanya masih berwarna emas murni. Ketika mereka berkedip dengan cahaya violet gold. Setelah memasuki negara avatar Kaisar Naga, Tang Wulin merasakan sensasi yang aneh. Seolah-olah semua kemampuannya telah sempurna digabung menjadi satu. Ini adalah sensasi yang selalu dia cari sepanjang kultivasinya. Akhirnya tiba. Tidak ada alasan dia tidak akan merasa gembira. Yang dia butuhkan sekarang adalah mempertahankan perasaan ini dan terbiasa bertarung sambil merasakan sensasi ini. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa menjadi lebih kuat dan memasuki kondisi yang lebih kuat. Ketika basis kultivasi seseorang dinaikkan ke kondisi ini, peningkatan kekuatan jiwa tidak lagi penting. Fondasinya sudah berakar dengan baik. Jika dia ingin menjadi lebih kuat di masa depan,
Dia harus berusaha keras untuk memastikan bahwa negara yang telah dia capai saat ini akan lebih stabil. Seperti yang dikatakan Douluo Asmara sebelumnya. Bahkan di antara jajaran limit Douluos, ada beberapa negara bagian yang berbeda. Ada limit Douluo seperti Atlas Douluo, yang merupakan tokoh paling kuat. Dan ada limit Douluo yang memiliki basis budidaya yang lebih lemah. The Douluo Asmara sendiri tidak dianggap terlalu kuat di antara limit Douluos. Paling tidak, dia bukan tandingan Douluo yang tak berperasaan. Kaisar Naga Douluo atau Guru Pagoda Roh Pagoda yang legendaris. Dia secara pribadi mengakui semua ini. Pertanyaan saat ini adalah batas Douluo seperti apa yang diinginkan Tang Wulin di masa depan. Ini adalah pertanyaan yang pernah diajukan Douluo Amorous padanya. Jika Tang Wulin hanya ingin menjadi batas Douluo biasa, Douluo Asmara dapat mengkonfirmasi bahwa dalam 3 hingga 5 tahun, Tang Wulin bisa melakukannya selama dia bisa membentuk wilayah spiritualnya selama proses berlangsung. Ini karena bakat alami dan potensinya telah sepenuhnya dikeluarkan. Ini akan menjadi proses cepat baginya untuk meningkatkan kekuatan jiwanya sendiri. Dia pasti tidak akan mengalami penurunan kecepatan kultivasi yang dihadapi judul Douluos biasa setelah mereka mencapai basis kultivasi 9 cincin. Namun, jika itu masalahnya, dia tidak akan pernah bisa berdiri di puncak dunia. Cara lain baginya adalah meningkatkan secara perlahan tapi pasti. Dengan setiap langkah, ia akan membangun fondasinya sendiri. Sepenuhnya memahami keadaannya saat ini. Dan merasakan seluruh dunia sepenuhnya. Ketika ia mendapat bantuan dari tuan pesawat, ini adalah jalan yang harus dipilih Tang Wulin. Setelah Douluo Asmara menjelaskan semua ini kepada Tang Wulin, Douluo Herles juga memberinya penjelasan melalui panggilan jiwa dan menetapkan tujuan untuk Tang Wulin. Tujuannya adalah, di masa depan, ia akan menjadi ahli yang bisa mewakili seluruh benua Douluo untuk bertarung melawan pesawat abisal. Dengan kata lain, dia akan cukup kuat untuk melawan Raja Sage. Dengan begitu, dia tidak akan menyia-nyiakan bantuan yang dia terima dari pesawat. Pada saat yang sama, itu juga tugasnya kepada penguasa pesawat. Justru karena beban inilah Douluos yang Herles dan Asmara memutuskan untuk membiarkan Tang Wulin, yang baru berusia 20-an, untuk menjadi master sekte-sekte Tang pada akhirnya. Dengan cara ini, mereka akan dapat memobilisasi semua sumber daya sekte Tang dan mendukung Tang Wulin tanpa hambatan sehingga ia dapat mencapai keadaan itu sesegera mungkin. Tidak ada alasan untuk meragukan yayasan Tang Wulin. Lebih penting lagi, dia membutuhkan pengalaman dan proses untuk tumbuh. Jika orang yang dikirim ke Star Luo dan Do Spirit Empires adalah Douluo Asmara, semuanya akan berkembang lebih lancar. Limit Douluo akan dihormati dimanapun dia berada. Dia tidak akan harus berurusan dengan tekanan yang dihadapi Tang Wulin sekarang. Ini juga salah satu alasan mengapa Tang Wulin berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa. Dia perlu mengubah tekanan itu menjadi motivasi. Realitas telah membuktikan bahwa kedua Douluos batas itu bijaksana. Tang Wulin terus berevolusi dan mentransformasikan seluruh perjalanan ini. Dia tumbuh setiap hari menjadi orang yang berbeda. Tanpa ragu, Kilin Douluo akan menjadi batu asah penting dalam proses ini. Oleh karena itu, Tang Wulin ingin menghadapi tekanan dari seorang ahli puncak. Itu seperti antisipasinya terhadap pertempuran habis-habisan yang akan ia alami dengan kepala sekolah Monster Academy. Orang yang dianggap sebagai orang terkuat di Kekaisaran Bintang Luo. Naga Suci Douluo Enci 2 hari dari sekarang. Tong Yu bisa merasakan keinginan kuat untuk bertarung datang dari Tang Wulin pada saat ini. Dia terlalu akrab dengan sensasi ini. Dia pernah memiliki periode seperti itu dalam hidupnya. Dia juga tumbuh terus-menerus sepanjang proses. Pria muda ini lebih berbakat daripada dia saat itu. Dia juga memiliki banyak hal yang tidak dia miliki. Pada saat itu, dia sebenarnya merasa iri. Namun, perasaan iri ini menghilang secepat itu muncul. Bagaimanapun, dia bukan Tang Wulin. Kalau tidak, dia akan bisa menjadi anak tercinta dari generasi yang lalu. Sama seperti pria muda sebelumnya, yang telah menjadi master sekte Tang Sekte pada usia yang sangat muda. Tidak setiap tuan jiwa yang kuat akan memiliki pelayaran yang lancar. Ambillah dia. Misalnya, dia telah mengambil beberapa kesalahan dalam hidupnya yang dia tidak pernah bisa kembali darinya.
Namun, dia tidak akan membiarkan kesempatan yang dia miliki pada hari ini sia-sia. Roar! Teriakan datang dari 5 elemen kilin dan penghalang cahaya 5 warna segera muncul di sekitarnya. Itu adalah manifestasi dari 5 elemen yang sangat padat yang telah dia tarik. Di bawah selubung penghalang cahaya 5 warna ini, auranya sendiri terangkat sangat tinggi pada tingkat yang begitu mengerikan. Sepertinya nyata. Itu meningkat dengan cepat pada tingkat yang mengejutkan. Tang Wulin mengeluarkan raungan naga ke arah langit. Pada saat ini, teknik praktis tidak ada artinya. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah bentrok dengan lawannya dengan kekuatan penuh. Dia mengalahkan sepasang sayapnya di belakangnya. The Blue Emperor Dragon Lalat. Tang Wulin seperti seekor ngengat yang terbang menuju api ketika ia terbang dengan berani ke lawannya. 5 elemen kilin bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan juga. Dia sepertinya berjalan di udara. Dia meludahi 5 elemen Struevire yang meluncur ke arah Tang Wulin. Di udara, Tang Wulin jelas lincah dalam bentuk avatar Kaisar Naga yang lebih kecil. Dia menghindari api dengan belokan yang cekatan. Dia mengangkat kepalanya dan menghembuskan api juga. Apinya adalah warna emas murni dan berisi aura garis keturunannya yang sangat padat. Itu juga memiliki sensasi yang mengancam yang dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Apa itu tadi? Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. 5 elemen kilin menghindar di udara. Tampaknya menentang hukum fisika. Dan menghindari Kaisar Naga Tang Truevire dari Wayfire. Kedua lawan memulai pertempuran anjing mereka dengan cara itu. Sama seperti Tang Wulin tidak berani dipukul oleh 5 Elements Truevire lawannya. 5 Elements kilin juga mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan Kaisar Naga Tang Wulin Truevire memukul tubuhnya. Kaisar Naga Tang Wulin Truevire mengandung aura besar yang berasal dari Raja Naga Emas. Jika Tong Yu dipukul, garis keturunannya akan sepenuhnya ditekan. Pada saat yang sama, Kaisar Naga Truevire berisi aura penghancuran terkonsentrasi yang hampir gila. Bahkan Tang Wulin sendiri tidak yakin apa efeknya jika seseorang terkena aura ini. Aura penghancuran yang terkandung dalam Kaisar Naga Truevire-nya berasal dari asal-usul Raja Naga Emas. Setelah beberapa hari berkultivasi, Tang Wulin merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk melampiaskan aura kehancuran Raja Naga Emas. Bentrokan antara dua lawan dalam kekuatan penuh. Dua siluet besar melesat garis bayangan di langit. Tak satu pun dari mereka menggunakan keterampilan jiwa yang lebih kuat karena mereka tidak mampu melakukan kesalahan pada saat ini. Ini sudah pertandingan ketiga pertempuran 5 dewa. Dibandingkan dengan 2 pertandingan pertama, pertarungan ini jelas memakan waktu lebih lama. Pertempuran di antara mereka sangat luar biasa. Setengah jam berlalu dengan cukup cepat. Bab 1349, 5 elemen hebat Divine Light Barrier. Setelah Tang Wulin melepaskan avatar Kaisar Naganya, Tong Yu tidak bisa menang. Banyak yang mengejutkan semua orang. Mereka tidak mengira ini akan terjadi. Kedua kontestan sudah bentrok pada tingkat di luar Hyper Doulos. Bahkan Hyper Doulos yang luar biasa. Semakin banyak Tang Wulin bertempur, semakin berani dia. Segudang kemampuannya terus bergabung di bawah pengaruh avatar Kaisar Naganya. Tekanan bahwa dia ditempatkan di bawah 5 elemen kilin benar. Itu seperti tungku di mana dia ditempa. Mengubah dirinya terus-menerus. Bebas dari semua hambatan. Dia benar-benar tidak lagi harus membatasi diri. Aura 5 elemen kilin juga menguat terus-menerus. Peningkatan kuat dari domain 5 elemen siklusnya mengejutkan Tang Wulin. Memastikan bahwa Tong Yu memiliki keuntungan setiap saat. Kadang-kadang, Tang Wulin akan dijilat oleh 5 Elements Truevire. Setiap kali ini terjadi, Tang Wulin tidak punya pilihan selain menggunakan waktu mundurnya domain untuk menghadapinya. Dengan pengalaman sebelumnya, Kilin Doulo mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi domain time backtrack-nya. Domain 5 Elements Cycle miliknya hanya merupakan domain spiritual yang mendukung. Secara komparatif, itu lebih sedikit mengkonsumsi kekuatan spiritualnya. Namun, domain time backtrack Tang Wulin harus mengubah waktu. Itu menghabiskan banyak energi spiritual. Karena itu, dia tidak bisa menggunakannya dengan bebas. Dengan demikian, ia tidak bisa menang dari semula sampai sekarang. Meskipun memiliki senjata hebat ini, dalam waktu singkat, luka mulai muncul di tubuh mereka.
Ini dibuat oleh cakar tajam, ekor, dan cara lain mereka bisa saling menyerang. Pada saat ini, perbedaan garis keturunan mereka mulai terlihat. Kemampuan penyembuhan diri Tang Wulin jelas lebih unggul dari lawannya. Luka 5 elemen kilin juga akan sembuh sendiri. Tapi itu jauh lebih lambat dibandingkan dengan avatar Kaisar Naga Tang Wulin. Mengapa Tong Yu begitu keluar dari itu? Atau dia mencoba menyembunyikan sesuatu? Ketika dua lawan memulai pertempuran udara mereka, Enci sudah mengerutkan kening. Ini karena dia adalah satu-satunya yang tahu sejauh mana sebenarnya kekuatan Tong Yu. Harapannya untuk masa depan Tong Yu terlalu tinggi. Tong Yu telah meminta untuk ikut serta dalam pertempuran ini atas kemauannya sendiri. Enci juga berharap bahwa Tong Yu akan dapat menampilkan kekuatannya di depan seluruh kekaisaran bintang Luo dan menjelaskan masalahnya dengan jelas. Dia berharap bisa membersihkan namanya dan mengizinkannya muncul kembali di depan publik. Namun, tingkat kekuatan yang ditampilkan Tong Yu saat ini sangat berbeda dari yang dia harapkan. Dalam rencananya semula, pertempuran ini seharusnya sudah berakhir sejak lama. Tang Wulin seharusnya tidak bisa bertahan untuk waktu yang lama. Itu benar. Memang, Master Sekte Tang Sekte menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Tetapi dibandingkan dengan Tong Yu, itu seharusnya tidak cukup. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki peringkat yang sama. Tong Yu, apa yang kamu mainkan? Apakah Anda mencoba menyembunyikan kekuatan Anda sekarang? Jika dia ingin membuat takjub penonton dengan ledakan tiba-tiba kekuatan ledakan, dia akan melakukannya sejak lama. Namun, mengapa sepertinya Tang Wulin perlahan-lahan menutup celah dan menunjukkan tanda-tanda menang? Pertempuran ini telah membuat para penonton tercengang. Tanpa ragu, ini adalah pertarungan master jiwa terbesar yang pernah ada. Siapa yang mengira bahwa pertarungan semacam itu akan terjadi di depan mata masyarakat umum? Harga tiket itu sepadan dengan harganya. Seperti yang diharapkan dari pertempuran 5 dewa. Boom! Tubuh 5 elemen kilin terbakar cerah dan mengirim Kaisar Naga di belakangnya terbang. Namun, Kaisar Naga juga meninggalkan goresan yang dalam di punggungnya. Tubuh 5 elemen kilian berkedip ketika dia memutar dan menembakkan 5 elemen True Fire dari mulutnya. Itu membentuk cincin di udara dan terbang menuju Dragon Emperor Avatar. Pada saat yang sama, cincin jiwanya yang ke-9 mulai bersinar terang. Segera setelah cincin jiwanya yang ke-9 muncul, udara tampak menebal. Seolah-olah udara telah memadat. Sebuah penghalang cahaya, seperti bola raksasa, muncul di langit. Penghalang cahaya ini menyelimuti 5 elemen kilin dan Kaisar Naga saat terwujud di udara. Bahkan dengan kekuatan Kaisar Naga, dia lumpuh pada saat itu. Apa ini? Tang Wulin merasakan basis budidayanya terbuang sia-sia. Rasanya seperti dipukul oleh Five Elements True Fire. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa waktu dan ruang tampaknya telah membeku juga di dalam penghalang cahaya ini. Rupanya, bahkan time backtrack-nya tidak bisa berbuat banyak dalam ruang ini. Tang Wulin tahu bahwa kemampuan domain time backtrack-nya bukan masalah di sini. Setelah semua, basis kultivasi lawannya lebih besar dari miliknya. Pada saat ini, lawannya akhirnya memamerkan taringnya dan mulai menekannya secara spiritual. Cincin jiwa ke-8-nya bersinar. 5 elemen jarum ilahi, yang telah mengancam kehidupan Tang Wulin sebelum ini, muncul kembali. Tanpa ragu, waktu untuk memutuskan hasil pertempuran telah tiba. Tang Wulin tidak bingung. Sebenarnya, dia juga sedang menunggu saat ini. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa keterampilan jiwa ke-9 lawannya yang luar biasa cukup kuat untuk menyimpulkan pertempuran ini. Itu juga berarti bahwa lawannya terpaksa menggunakan manuver paling mematikannya melawannya. Pada saat ini, kesempatan yang dia tunggu telah tiba. 6 cincin jiwa emas muncul di tubuh naga Kaisar Avatar pada saat yang sama. Dan cincin ke-6 tiba-tiba meledak dengan cahaya. Dragon Emperor Avatar selalu memiliki mata emas. Tetapi mereka sekarang berubah warna darah. Bahkan ketika dia bertarung dengan Smiley Face Douluo Hujie, dia tidak menggunakan skill Golden Dragon King yang paling kuat. Akhirnya, itu muncul sekarang. Keterampilan jiwa ke-9 Kilin Douluo Tong Yu dikenal sebagai Grid 5 Elements Divine Light Barrier. Kekuatan ofensif keterampilan jiwanya yang ke-8 sudah cukup.
Jadi mendapatkan skill jiwanya yang menyerang dari cincin jiwanya yang ke-9 tidak akan berarti baginya. Lebih baik baginya untuk memiliki kemampuan yang kuat yang dapat bekerja dengan baik dengan keterampilan jiwa ke-8 dan memberikan lawannya tempat untuk lari. Itulah bagaimana 5 elemen besar Divine Light Barrier muncul. Properti yang paling menakutkan keterampilan jiwa ini adalah aktivasi yang tiba-tiba. Efeknya seperti versi yang disempurnakan dari Five Elements True Evire-nya. Begitu lawannya diselimuti. Mereka tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan kekuatan mentah. Kecuali mereka bisa menekannya dengan basis kultivasi spiritual atau basis kultivasi kekuatan jiwa. Lawannya harus menahan serangannya sambil menanggung batasan yang diberlakukan oleh Great Five Elements Divine Light Barrier-nya. Namun, dalam 5 elemen besar Divine Light Barrier, Tang Wulin tiba-tiba mengalami perubahan. Saat matanya berubah menjadi merah tua, tubuh naga emas kebiruannya juga ditutupi oleh lingkaran berwarna merah darah. Ketika orang-orang dari Akademi Shrek menyaksikan adegan ini, ekspresi ngeri segera merayap ke wajah mereka. Mereka paling khawatir bahwa insiden di Pagoda Roh Do Spirit Empire akan terulang. Tang Wulin saat ini mewakili seluruh sekte Tang. Jika dia kehilangan kendali emosinya, dia akan mengamuk di depan seluruh kekaisaran bintang Luo. Konsekuensi dari itu tidak terbayangkan. Mereka hanya bisa memilih untuk percaya pada Tang Wulin dan memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat mengendalikan emosinya sendiri. Mereka harus percaya bahwa dia mampu menahan diri sambil melepaskan kekuatan penuhnya. Pertempuran keterampilan jiwa ini akhirnya mencapai titik akhir, yang juga merupakan klimaks. Di dalam 5 elemen agung Divine Light Barrier, suara tak menyenangkan, seolah-olah 10.000 naga menderu, tiba-tiba meledak. Avatar Kaisar Naga Tang Wulin tiba-tiba membesar. Setiap sisik di tubuhnya memiliki tanda berbentuk aneh. Pada saat itu, pencahayaan di seluruh kolisem tiba-tiba redup. Rona merah ditambahkan ke eksterior Great Five Elements Divine Light Barrier. Warna merah gelap memberi kerumunan perasaan ngeri yang menyesakkan. Rasanya langit akan jatuh dan tanah akan segera pecah. Itu adalah perasaan kehancuran yang akan segera terjadi. 5 elemen Divine Needle miliknya sudah keluar dari kepala Five Elements Kilin. Namun, gelombang cahaya merah gelap tiba-tiba muncul dari tubuh Kaisar Naga Avatar. 5 elemen jarum ilahi bergerak dengan kecepatan kilat. Tetapi karena diselimuti oleh cahaya merah gelap, tiba-tiba melambat. Karena kehilangan momentumnya, ia terus melemah. Masih di 5 elemen besar Divine Barrier, Kilin Douluo adalah satu-satunya yang bisa mendengar suara yang datang dari lubuk hatinya. Naga emas, bunuh Inferno. Adegan aneh segera muncul di benak Tong Yu. Meskipun basis kultivasi spiritualnya lebih kuat dari Tang Wulin, pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Semua merah tua sejauh matanya bisa melihat. Di dalam dunia ini, banyak jiwa yang hidup meratap. Di langit, seekor naga emas raksasa yang luar biasa besar mengaum di surga. Aura kehancuran yang mengerikan sedang membunuh setiap jiwa yang hidup di depan mata. Apa keterampilan jiwa ini? Tanpa ragu, ini bukan keterampilan energi jiwa sederhana. Itu berisi kekuatan serangan spiritual yang kuat juga. Ini buruk. Dengan raungan marah, tubuh Five Elements Kilin terbakar cerah dengan Five Elements True Evire. Dia sepenuhnya melepaskannya di sekelilingnya untuk melindungi Great Five Elements Divine Light Barrier miliknya. Dia ingin menekan kekuatan menakutkan yang melonjak keluar. Energi kedua lawan telah mencapai keseimbangan sementara pada saat itu. Five Elements Divine Needle menembak melalui bahu Kaisar Naga Avatar. Tang Wulin berhasil menghindari titik vitalnya ditusuk oleh jarum dengan efek kill naga emasnya. Cakar naga merah gelapnya yang bersinar dan bersinar telah mencapai 5 elemen Kilin. Namun, dia ditekan oleh Great Five Elements Divine Light Barrier dan tidak berhasil mendaratkan pukulan. Meskipun Kill Golden Dragon Inferno sedang ditekan, penindasan hanya membuatnya tumbuh lebih kuat. Kaisar Naga Cakar Tang Wulin perlahan tapi pasti mendekati dada Five Elements Kilin. Bab 1350 Proyeksi Pikiran. Dia Douluo Batas. Cahaya dari Great Five Elements Divine Light Barrier dan Golden Dragon Inferno Kill tampaknya semakin redup. Ini berarti bahwa energi yang dilepaskan oleh kedua lawan mulai melemah. Setiap orang punya batas, bahkan batas Douluos.
Meskipun 5 elemen jarum ilahi telah menembus bahu Kaisar Naga, itu tidak banyak merugikan Tang Wulin berkat pembunuh naga emasnya Inferno. Mengingat kemampuan penyembuhan diri mereka sendiri, pertempuran ini sepertinya tidak akan berakhir. Apakah mereka masih sama rata? Ketika pertempuran telah berkembang ke titik ini, Tang Wulin berada pada tahap di mana dia tidak bisa kalah. Tampaknya kedua kontestan itu sama-sama cocok. Di platform, Smiley Face Douluo menghela nafas lega. Dia mengagumi Master Sekte dari lubuk hatinya. Dia tidak pernah menyangka ada yang seperti ini di lengan bajunya. Kemampuannya untuk melepaskan kekuatan tempur yang kuat seperti itu menarik napas. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa energi mereka akan habis dan pertempuran akan berlanjut ke tahap akhir, perubahan tiba-tiba terjadi. 5 elemen kilin mengangkat kepalanya. Dan pada saat itu, Tang Wulin tiba-tiba menyadari bahwa matanya yang cerah telah redup. Memang, mereka terlihat bersyukur. Itu tampak kepuasan dan kelegaan. Dia adalah. Tang Wulin tidak punya banyak waktu untuk merenungkan fenomena ini. Tiba-tiba, 5 elemen agung Divine Light Barrier yang secara paksa menekan Inferno Kill Golden Dragon-nya hancur tanpa peringatan. Menjadi percikan cahaya yang menghilang di udara. Cakar Kaisar Naga yang telah mencapai dada 5 elemen kilin tiba-tiba tidak tertandingi. Kekuatan penuh bunuh naga emas Inferno meletus seperti geyser. Puh! Kaisar Naga Claw Tang Wulin langsung menembus dada 5 Elements kilin. Kekuatan kehancuran yang mengerikan tiba-tiba dimasukkan ke dalam tubuh 5 elemen kilin bersama dengan Golden Dragon Inferno Kill milik Tang Wulin. Tubuhnya berkedip-kedip dengan campuran 5 warna. Tapi sekarang ditutupi dengan warna merah tua. Ini buruk. Ini. Bahkan dalam keadaan terkejut itu, Tang Wulin langsung melepaskan domain time backtrack-nya. Namun, saat itu, 5 elemen kilin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya. Tang Wulin merasakan arwahnya menabrak. Dia sudah seperti panah di akhir penerbangannya. Dengan demikian, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya hampir habis. Wilayah spiritual yang baru saja dikerahkannya hancur berantakan seketika. Dia tidak bisa menyelesaikan time backtrack-nya. Domain time backtrack Tang Wulin memiliki batasnya. Dengan basis kultivasi saat ini, ia hanya bisa membalikkan peristiwa yang baru saja terjadi. Dan bukan sesuatu yang terjadi lebih jauh ke masa lalu. Ini terutama berlaku untuk pertempuran di level mereka. Untuk membalikkan waktu bahkan untuk sesaat. Kekuatan spiritual yang harus dia gunakan sangat besar. Boom! 2 tubuh kolosal jatuh ke tanah bersama. Seluruh kolisem dipenuhi dengan tanda terkejut. Bahkan warga Kekaisaran Bintang Luo yang sangat membenci Kilin Douluo ini tidak bisa tidak berdiri. Pertempuran hari ini memesona. Kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Kilin Douluo dan pancaran 5 elemen yang mempesona telah membuat mereka takjub. Tidak ada yang mengharapkan perubahan mendadak seperti itu terjadi. Semua orang berpikir bahwa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua kontestan dicocokkan secara merata. Tetapi Kilin Douluo tiba-tiba pingsan pada saat terakhir. Pikiran Tang Wulin kosong. Hanya ada satu pikiran di kepalanya. Mengapa? Mengapa dia menghentikan saya untuk menyelamatkannya? Mengingat kultivasinya yang terbaru. Penindasan dari Ice God Pearl. Serta baptisan cahaya suci Roh Kudus Douluo. Yang ia terima sebelum pertandingan dimulai. Ia benar-benar mampu mengendalikan emosinya sendiri saat berada di bawah pengaruh Golden Dragon Inferno membunuh. Dia telah bertarung dengan sekuat tenaga dari awal hingga akhir. Pada awalnya, dia memandang lawannya dengan tatapan bermusuhan. Tetapi pada akhirnya, dia belajar untuk menghargainya. Sikapnya telah berubah selama ini. Dia tidak pernah bisa melupakan waktu ketika lawannya telah menunjukkan kepadanya belas kasihan ketika hidupnya dipertaruhkan. Judul Douluo yang kuat ini tidak seperti yang disarankan penampilan luarnya yang mengerikan. Tang Wulin tidak ingin membunuh ahli seperti itu dalam pertempuran 5 dewa. Namun, semua rencananya tidak bisa mengimbangi perubahan mendadak dalam kemajuan pertempuran. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Kedua mayat kolosal jatuh dari langit. Ketika mereka jatuh dengan keras ke lantai, avatar jiwa bela diri mereka sudah dibatalkan. Mereka telah kembali ke bentuk aslinya. Kilin Douluo terbaring di pelukan Tang Wulin. Tang Wulin telah menangkapnya pada saat yang tepat sehingga ia tidak akan jatuh langsung ke tanah. Namun,
Luka seukuran kepalan tangan terlihat jelas di dada Qilin Douluo. Yang lebih mengerikan adalah tidak ada darah yang keluar darinya. Meskipun ukurannya, bukaannya berwarna merah gelap dan warnanya menyebar ke seluruh tubuhnya. Warnanya dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Itu memberi sensasi mencekik. Karena begitu dekat dengannya, Tang Wulin jelas bisa merasakan energi kehidupan Tong Yu dengan cepat menghilang. Namun, apa yang dilihatnya di wajah Tong Yu adalah senyum lega. Terima kasih. Tong Yu menekan bahu Tang Wulin. Dia tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Dia berdiri tegak. Luka di dadanya bahkan bisa membiarkan cahaya lewat. Seluruh tubuhnya menjadi merah gelap dan dia tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Tetapi dia masih berdiri dengan punggung lurus. Dia tidak tampak seperti orang yang baru saja kehilangan sedikit. Dengan berbagai gerakan, Enci sudah berdiri di dasar kompetisi. Dia menyerbu ke arah Tong Yu. Tetapi Tong Yu mengangkat lengannya dan berteriak, "Jangan datang. Tidak ada yang mendekat. Ada yang ingin saya katakan." Pada saat ini, keheningan jatuh di seluruh Kolisem. Tatapan semua orang tertuju pada judul Douluo ini. Sebagai limit Douluo, tidak mungkin Enci tidak bisa merasakan kekuatan hidup Tong Yu dengan cepat menurun. Ini juga merupakan skenario yang tidak pernah dia duga terjadi. Mengapa ini terjadi? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Mengapa? Kenapa kamu harus melakukan ini? Enci tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Tong Yu menoleh ke Enci dengan tatapan lembut dan membungkuk dalam-dalam. "Maaf, Guru. Aku sudah mengecewakanmu, Guru." Selain Long Yue, yang sudah berdiri di platform, semua orang tampak kaget ketika mereka mendengar ini. Tidak ada yang tahu bahwa Qilin Douluo yang terkenal jahat adalah murid naga suci Douluo Enci. Ya, dia bukan hanya murid Enci. Dia adalah murid hebat Enci. "Guru, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu dipermalukan. Saya sudah menunggu terlalu lama. Ada beberapa hal yang bisa Anda maafkan. Tetapi saya tidak pernah bisa memaafkan diri sendiri. Bertahun-tahun, saya sudah menunggu kesempatan seperti itu. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Dan ada beberapa hal yang harus saya katakan. Pada saat ini, ketika hidup saya berakhir, saya dengan rendah hati meminta Anda, dan Yang Mulia, untuk mengizinkan saya selesai mengatakan apa yang harus saya katakan." Saat itu, aura Tong Yu mulai berubah. Berdiri di depan Tong Yu, Tang Wulin merasakan kekuatan memukul mundur yang kuat datang darinya. Dan tubuhnya dikirim terbang melebihi 100 meter. Apa ini? Aura yang sangat kuat. Ini berbeda dari apa yang dirasakan Tang Wulin selama pertandingan. Karena dia hanya merasakan aura seperti ini dari segelintir orang. Beberapa orang adalah Atlas Douluo, Douluo tanpa hati, Douluo asmara, Kaisar Naga Douluo, Douluo cermin cerah, dan Douluo laut tanpa batas. Mereka semua ahli limit Douluo rank. Qilin Douluo ini benar-benar limit Douluo. Yang lebih menakutkan adalah ketika dia mendorong Tang Wulin pergi. Sejumlah tokoh mulai muncul di sekitarnya. Gambar-gambar itu terlihat jelas. Mereka seperti adegan yang diproyeksikan ke lingkungan mereka yang menceritakan beberapa kisah. Ini proyeksi pemikiran. Itu adalah tanda dari Douluo batas. Warga biasa tidak tahu apa itu proyeksi pikiran. Tetapi tidak mungkin bahwa berbagai master jiwa berpangkat tinggi di Kolisem akan menyadari hal ini. Batas Douluo. Dia telah menjadi limit Douluo. Bersambung.